Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maulina. Saya ingin mempresentasikan hasil resume filsafat saya dari halaman 41 sampai halaman 60. Yang pertama, keberlakuan hukum. Membedakan antara dua jenis kaidah hukum. Kaidah hukum itu ada dua. Yang pertama, kaidah primer dan kaidah sekunder. Kaidah primer adalah kaidah yang menentukan kelakuan orang, kaidah yang menyatakan mana kaidah yang sah. Dan kaidah sekunder adalah kaidah yang menentukan syarat berlakunya bagi kaidah primer dan bagi terpecahnya suatu masalah. Azas-azas formil yaitu azas tujuan yang jelas, azas lembaga yang tepat, azas perlunya pengaturan, dan azas dapat dilaksanakan, dan azas konsensus. Azas material yaitu azas terminologi dan sistematika yang benar, azas dapat dikenali, azas perlakuan yang sama di depan hukum, azas kepastian hukum, dan azas pelaksanaan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, Steuvenbauer teori. Maksud dari teori ini adalah untuk menyusun hukum berdasarkan hierarki dan dari norma-norma tersebut. Suatu peraturan dapat dikatakan berlaku secara sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Dan berikut adalah hierarki peraturan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua, undang-undang atau perpu, yang ketiga, peraturan pemerintah, yang keempat, peraturan presiden, yang kelima, peraturan daerah. Ada tiga azas dalam pengaturan kedudukan undang-undang, yaitu yang pertama, azas lex specialis derogat legi generali, yang artinya pada peraturan sederajat jika bertentangan maka digunakan pengaturan khusus. Yang kedua, azas lex superiori derogat lex inferiori, yakni peraturan yang lebih tinggi dapat melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Yang ketiga, azas lex posteriori derogat legi priori, yaitu peraturan baru dapat melumpuhkan peraturan yang lama. Hukum sebagai norma. Hukum bersifat normatif adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa, dan peraturan itu dianggap sebagai norma yang berlaku secara yuridis apabila dalam peraturan tersebut memuat sanksi-sanksi bagi orang-orang yang melanggar peraturan tersebut. Hukum adalah pedoman dalam hidup kita yang harus diakui agar kehidupan lebih teratur dan hak kewajiban pun terpenuhi. Hukum dan keadilan. Yang pertama, konsep keadilan. Idealisme keadilan dapat dicapai apabila semua unsur masyarakat yang berupa individu dapat menempatkan dirinya pada posisi masing-masing dan bertanggung jawab atas semua tugas yang diembannya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, keadilan korektif, yakni keadilan yang menjamin dan mengawasi distribusi untuk melawan serangan-serangan ilegal. Sedangkan Herbert Spencer mengartikan kebebasan itu adalah keadilan. Setiap orang bebas melakukan apa saja asal tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, hukum dan keadilan. Tujuan akhir dari hukum itu adalah keadilan. Dan apabila suatu hukum itu bertentangan dengan keadilan, maka tidak bisa disebut sebagai hukum lagi. Dan keadilan itu dapat dicapai dengan adanya institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Keadilan menurut filsafat hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam. Islam mencakup semua aspek dalam kehidupan. Aspek kehidupan itu ada tiga, yaitu manusia, Tuhan, dan alam. Dan kumpulan ajaran Islam ini terdapat di dalam Al-Quran dan hadis.